dipersembahkan oleh Di tengah sorotan dan krisis kepercayaan masyarakat akan lembaga perpajakan saat ini, Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia justru mencatat kenaikan laporan SPT pajak tahun 2023 sebanyak 25%. Lalu seperti apa progres dari pelaporan SPT pajak di tahun 2023 dan bagaimana mekanisme pelaporan SPT pajak yang harus dilaporkan? Ya, bersama saya Rolando Sambuaga. Selengkapnya kita akan bahas bersama dalam 30 Minutes with Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Ya, sudah bergabung bersama kami pemirsa via online Anil Maldrin Nur, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP. Selamat siang Pak Nil. Apa kabar Pak? Selamat siang Mas Ando. Alhamdulillah kabar baik. Mas Ando gimana kabar? Luar biasa, kabar baik Pak. Apalagi saat ini kita bisa ngobrol tentunya kali ini dengan tema yang luar biasa ya, begitu ya Pak ya. Ya, kita tahu bahwa ini lembaga perpajakan menjadi sorotan publik beberapa waktu terakhir ini dan juga tingkat kepercayaan masyarakat ini menurun karena memang ada kasus yang menimpa keluarga oknum pejabat pajak. Namun di saat yang sama ini justru luar biasa, laporan SPT pajak ini dilaporkan justru meningkat hingga 25%. Nah ini Pak, apa yang dilakukan DJP hingga laporan SPT pajak ini meningkat? Ya, terima kasih Mas Ando buat pertanyaannya ya. Jadi yang pertama saya mau sampaikan dulu terima kasih kepada para wajib pajak ya yang sudah memenuhi kewajiban pelaporan untuk tahun ini. Dan tentunya kami di DJP ya, Kementerian Keuangan ini melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan SPT tahunan. Nah, kami senantiasa berkomitmen di dalam memberikan pelayanan prima dan juga edukasi mengenai pentingnya pajak di dalam membiayai pembangunan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, kemudian juga pembangunan infrastruktur, pertahanan keamanan, dan juga tentunya hal-hal lain yang kita butuhkan. Kemudian DJP juga berkolaborasi dengan seluruh kementerian, ya dalam hal ini Kementerian Keuangan dan juga dengan kementerian-kementerian dan lembaga untuk mewujudkan program-program pemerintah yang tepat sasaran. Nah tentunya untuk memudahkan teknis pelaporannya sendiri bagi masyarakat, DJP juga menyiapkan terus memperbaiki infrastruktur melalui pelaporan melalui elektronik yaitu e-filing yang pada situs pajak.go.id. Kami juga mempunyai layanan pemberitahuan informasi, layanan kering pajak di 1.500-200 nomornya. Dan juga hal ini untuk memandu agar wajib pajak lebih mudah, lebih teredukasi untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Selain itu, secara mendasar, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan juga terus melakukan reformasi. Ya. Kami melakukan reformasi perpajakan yang berkelanjutan, dengan perbaikan-perbaikan yang secara komprehensif pada sistem inti administrasi perpajakan sehingga dapat terbentuk basis data yang kuat dan juga transparansi. Ini penting untuk memenuhi agar integritas juga dapat ditingkatkan. Dan kemudian kami juga mengharapkan tentunya hal ini semua dapat mewujudkan kepatuhan sukarela bagi wajib pajak. Demikian. Wow, luar biasa. Baik, Pak Anil, ini DJP menjadwalkan pelaporan terakhir untuk wajib pajak ya. Ini untuk orang ya pribadi ini pada 31 Maret 2003. Nah, sementara bagi badan usaha ini pada 30 April 2023 begitu ya Pak Yan. Nah, ini bagaimana tanggapan Anda tentang banyaknya seruan gitu ya untuk tidak membayar pajak, terutama di media sosial yang marak beberapa waktu terakhir ini, sekalipun memang kita lihat buktinya justru ada kenaikan 25% gitu. Tapi dengan isu ini, dengan ramai di sosmed, Anda menanggapinya seperti apa Pak terkait dengan seruan tidak bayar pajak? Iya, terkait dengan seruan-seruan di media sosial untuk tidak membayar pajak, tentunya kami di Direktorat Jenderal Pajak menyadari ya dari kejadian yang ada. Ini akan menjadi momentum untuk merefleksikan bahwa di dalam menjalankan tugas besar menghimpun penerimaan negara melalui pajak, tentunya kepercayaan masyarakat adalah satu hal yang wajib dan harus selalu dijaga. Nah, di tengah jalannya reformasi perpajakan ini, tentunya ini kami memiliki ada 5 pilar reformasi yang salah satunya adalah pilar SDM. Nah, nilai integritas ini harus menjadi harga mati yang ada pada setiap pegawai DJP. Di samping
adanya sistem pengendalian internal yang juga harus selalu diperkuat. Nah, bahkan berkaca pada kejadian ini, implementasi nilai integritas perlu diperluas. Ini menjadi setiap perbuatan oleh pegawai harus pula mempertimbangkan azas kepatutan dan kepatasan publik sehingga tidak menimbulkan satu erosi kepercayaan publik terhadap instansi. Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kita meningkat 25% gitu ya. Sampai tadi malam itu kurang lebih SPT yang sudah masuk itu ada 7,1 juta SPT. Ya, jadi ini tumbuh karena kemarin Sabtu Minggu, jadi tumbuhnya 15,41% dibandingkan tahun lalu. Nah, ini akan meningkat nanti ke depan juga. Gitu. Nah, rinciannya adalah ya, ini yang memasukkan melalui elektronik ya. Tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa ada e-filing. Itu dari 7,1 itu 6,7 jutanya itu adalah SPT elektronik. Sisanya baru manual. Gitu. Ya. Tapi kalau untuk tadi kan Bapak bilang itu ada sekitar 7,1 juta SPT begitu yang masuk ya. Sebetulnya berapa target laporan SPT pajak yang ditargetkan Ditjen Pajak, Pak? Target kepatuhan yang dibuat ya untuk tahun lalu itu adalah sekitar 80%. Jadi untuk tahun ini mungkin ini akan ditingkatkan, tapi angkanya belum keluar, tapi di kisaran sekitar segitu, 80%. Nah, sementara untuk wajib SPT-nya di tahun lalu itu ada kurang lebih sekitar 19 juta wajib SPT. Demikian. Kalau yang tadi itu Pak, jadi berapa persen total wajib pajak pribadi dari total pajak untuk tahun ini? Nah, jadi kalau tahun lalu ya Mas, tahun lalu itu kita punya target kepatuhan itu 80%. Nah, tapi ternyata alhamdulillah tahun lalu itu melampaui sehingga kepatuhan itu menjadi 83, sekian persen. Gitu. Iya, jadi meningkat begitu ya Pak ya. Baik. Iya, terkait dengan SPT. Jadi sebetulnya ini Pak, mungkin bisa dijelaskan ini seberapa penting masyarakat atau wajib pajak ini melaporkan SPT sebetulnya? Baik. Jadi memang ada satu anggapan bahwa kalau sudah bayar pajak atau sudah dipotong itu tidak perlu lapor gitu ya. Nah, ini mungkin saya bisa jelaskan sedikit dengan cepat gitu. Pasca reformasi tahun 83, sistem perpajakan Indonesia itu mengenal dengan yang namanya sistem self-assessment. Nah, artinya adalah wajib pajak diberikan wewenang untuk mendaftarkan, kemudian menghitung, dan kemudian membayar ya, dan juga melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Nah, ini salah satu hal yang menjadi kewajiban dalam sistem perpajakan self-assessment ini tentunya adalah melaporkan pajak yang sudah dibayarkan menggunakan SPT. Nah, kewajiban pelaporan SPT ini berfungsi sebagai sarana pengujian juga atas pemotongan yang telah dilakukan oleh pemberi penghasilan. Jadi misalnya seorang karyawan sudah dipotong, nah ini kalau karyawannya tidak melaporkan SPT orang pribadi, ini akan sangat sulit nanti untuk kita melakukan cross check apakah pemotongannya sudah disetorkan atau sudah dilakukan dengan benar. Nah, tentunya kerjasama dan kolaborasi yang kuat antara masyarakat, wajib pajak, dan juga kami yang ada di otoritas perpajakan di dalam melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan SPT ini akan bermuara juga pada kekuatan basis data serta kepatuhan sukarela yang tentunya ini menjadi tujuan reformasi perpajakan yang saat ini sedang berjalan. Demikian. Baik, menyaksikan 30 Minutes with Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dan bersama saya masih bergabung Bapak Neil Maldrin Nur, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Iya, Pak Neil, kalau tadi kita sudah bahas ya terkait dengan seberapa penting begitu ya masyarakat atau wajib pajak untuk melaporkan SPT, tadi juga Anda sudah jelaskan. Nah, ini selanjutnya apa yang harus dilakukan sebetulnya oleh masyarakat wajib pajak jika memang belum melaporkan SPT, selain tentunya melapor secepat mungkin begitu ya Pak ya. Bagaimana Pak? Ya. Baik, jadi saat ini kita masih punya waktu ya sesuai dengan ketentuan undang-undang mengatur bahwa untuk SPT orang pribadi itu tanggal 31 Maret batas waktunya. Nah, jadi tentunya pada kesempatan ini kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan SPT-nya agar terhindar dari sanksi denda. Kalau untuk orang pribadi itu ada 100.000, sementara untuk wajib pajak badan itu ada 1 juta. Nah, ini
Dan kami juga sudah menyiapkan ya fasilitas pelaporan SPT yang memudahkan wajib pajak yaitu e-filing. Dan apabila wajib pajak menemukan kendala atau kesulitan dalam pemenuhannya, nah ini kami menyediakan silakan menghubungi kering pajak kami yang tadi 1.500-200 atau juga bisa melalui live chat ya di situs kami. Dan juga bisa menghubungi setiap akun representatifnya ya yang di masing-masing KPP tempat wajib pajak tersebut terdaftar. Iya. Demikian. Nah itu kan ada, ya memang sih salah satunya gara-gara memang kan nggak tahu ya caranya. Masih banyak juga masyarakat yang masyarakat wajib pajak yang memang belum melapor SPT pajak dengan berbagai alasan. Salah satunya itu tadi saya bilang bahwa nggak tahu caranya, agak-agak ribet lah, nomor PIN-nya juga udah lupa atau dan lain sebagainya. Nah, tentunya kami akan membantu ya mengadministrasikan dan juga mengawasi pemenuhan kewajibannya ini. Nah, sekali lagi pelaporan SPT ini tentunya sangat penting sebagai bentuk kolaborasi wajib pajak dan otoritas perpajakan di dalam penyelenggaraan negara untuk melakukan pembentukan basis data yang kuat dan juga untuk memupuk rasa saling percaya. Jadi pelaporan SPT berfungsi sebagai sarana pengujian atas pemotongan yang telah dilakukan oleh pemberi penghasilan. Dan dalam hal ini diperlukan juga informasi yang lebih lanjut mengenai pelaporan SPT, melaporan SPT tahunan. Wajib pajak dapat menghubungi beberapa kanal komunikasi yang dimiliki oleh DJP ya, baik melalui Dijen Pajak RI, kemudian situs Dijen Pajak RI, melalui kering pajak 1.500-200, kemudian juga bisa melalui live chat yang ada pada situs pajak.go.id. Dan kami juga menyiapkan petugas khusus yang siap membantu asistensi pelaporan SPT tahunan pada masing-masing wilayah kerja yang ada di kantor pelayanan. Dan juga kalau mungkin wajib pajak sudah ada yang merasakan kemarin Sabtu Minggu ya, kami juga membuka ya pojok pajak untuk memberikan informasi terkait dengan e-filing ini. Jadi wajib pajak bisa datang ke sana sambil berweekend gitu karena hari kerja mungkin mereka sibuk. Nah, ini kami sediakan di tempat-tempat keramaian seperti mal, pertokoan dan sebagainya. Nah, ini pojok-pojok pajak dan ini di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya. Terkait ini kan memang tadi juga Anda sampaikan bahwa memang sudah sampai di seluruh Indonesia begitu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan program-program. Ini Pak, ada program apa saja yang dilakukan DJP untuk sosialisasi dan mensosialisasikan terkait dengan pelaporan SPT pajak, Pak? Ya, kami banyak melakukan sosialisasi ya sehubungan dengan SPT ini terkait dengan kewajiban lapor SPT tahunan. Beberapa publikasi sudah kami lakukan melalui kanal komunikasi yang kami punya seperti Instagram, Twitter, dan sebagainya. Kemudian juga ada edukasi dan asistensi ya melalui kelas-kelas pajak. Ini kami juga banyak bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan kementerian lembaga lainnya, kemudian juga dengan asosiasi-asosiasi gitu ya. Nah juga tadi disiapkan titik-titik di mana di situ titik keramaian ya kami sediakan pojok pajak untuk memberikan apa informasi dan edukasi kepada wajib pajak bagaimana terkait dengan pelaporan. Dan juga tentunya kami melibatkan seluruh pegawai yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Di samping itu kami juga memiliki yang namanya relawan pajak ya, yang ini secara sukarela ini membantu hajat tahunan pajak pelaporan SPT tahun ini. Nah, relawan pajak ini bisa terdiri dari unsur-unsur masyarakat baik mahasiswa, tokoh masyarakat, tax center dan sebagainya. Demikian. Jadi ada yang melalui media sosial juga dan juga tadi dari relawan begitu ya, memang untuk mempermudah masyarakat untuk lapor pajak seperti itu. Baik Pak Neil dan pemirsa, kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. 30 Minutes with Ditjen Pajak Kementerian Keuangan akan segera kembali. Menyaksikan 30 Minutes with Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dan masih bergabung bersama kami Neil Maudrin Nur, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Pak Neil, kita lihat tadi programnya sudah Anda sampaikan, lalu apa saja yang harus dilakukan oleh para wajib pajak dan sebetulnya sudah tidak ada alasan sebetulnya untuk tidak melaporkan pajak seperti itu ya. Nah, tapi Anda sendiri melihat di lapangan sebetulnya apa saja kendala-kendala yang dihadapi petugas terkait pelaporan SPT ini, Pak? Baik, jadi mungkin diubah sedikit gitu ya. Jadi dalam arti
kendalanya ini sebetulnya bukan kendala petugas ya, tetapi kendala yang ada di masyarakat yang kami tangkap dan coba kami bantu dan kami perbaiki gitu ya. Nah misalnya seperti wajib pajak itu banyak yang lupa EVIN gitu ya. Nah, Ini sering ya. sekali ini yang menyebabkan terjadinya traffic atau penumpukan dan sebagainya karena menanyakan terkait EVIN-nya yang lupa. Kemudian ada juga yang kemudian pemberi kerja atau bukti potong wajib pajak tersebut ini belum diterbitkan oleh pemberi kerja. Ini juga menjadi kendala nih kadang-kadang. Ya, mereka mau datang, mereka mau lapor, tapi pemberi kerjanya sendiri belum menerbitkan bukti potongnya. Nah, ini tidak bisa memasukkan SPT. Nah, kemudian ada satu lagi yang sangat klasikal yaitu di ujung-ujung batas waktu ya ini biasanya akan terjadi traffic yang sangat tinggi pada layanan e-filing ya kenapa ada penumpukan akses situs pajak.go.id walaupun kami di Direktorat Jenderal Pajak sebetulnya kami sudah memperlebar atau menambah bandwidth dan sebagainya di struktur IT kami tapi karena memang ini trafficnya sangat tinggi maka kadang-kadang terjadi keterlambatan gitu atau error dan sebagainya. Nah ini oleh karena itu kami pada kesempatan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat, teman-teman semua, para wajib pajak untuk segera lapor pajak hari ini sehingga tidak perlu menunda atau menunggu sampai dengan batas akhir pelaporan. Demikian. Jadi gitu ternyata memang masalah-masalah dari lupa EVIN lah itu yang paling banyak sih. Saya juga pernah mengalami hal itu. Iya. Lalu terkait dengan traffic juga yang sangat tinggi di last minute begitu ya Pak ya. Nah tapi sebetulnya ini mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Neil sendiri. Apa sebetulnya resiko yang bisa diterima oleh wajib pajak ketika tidak lapor SPT Pak? Gimana? Seperti apa resiko yang bisa diterima oleh para wajib pajak jika tidak melaporkan SPT? Ya, jadi kalau mereka tidak melaporkan SPT, tentunya atau terlambat melaporkan gitu ya, itu tentunya nanti ada sanksi denda gitu ya. Untuk wajib pajak orang pribadi itu ada 100.000, kemudian untuk wajib pajak badan itu ada 1 juta. Nah, tentunya kita semua tidak berharap wajib pajak terkena sanksi denda ini. 100.000 per tahun itu ya Pak ya? Ya, oleh karena itu kami selalu mensosialisasikan bahwa secepatnya untuk melaporkan SPT tahunannya. Demikian. Baik. Lalu Pak terkait dengan selanjutnya infrastruktur nih. Nah jadi sebetulnya apakah infrastruktur DJP sudah merata di seluruh Indonesia untuk mengakomodasi dan juga memudahkan masyarakat wajib pajak untuk melaporkan SPT pajak Pak? Dan Anda sendiri seperti apa? Ya. Jadi kami di Direktorat Jenderal Pajak ini tentunya senantiasa menyiapkan infrastruktur sistem informasi kami ya di dalam pelaporan SPT tahunan gitu. Nah ini tentunya untuk memudahkan masyarakat agar dapat melaporkan kapan saja dan di mana saja. Nah namun memang ya kalau secara umum ya infrastruktur kami di Direktorat Jenderal Pajak secara sistem ini sudah bisa dibilang merata ya. Namun kami menyadari bahwa wajib pajak ya pada daerah-daerah tertentu ini tentunya masih memiliki kendala infrastruktur jaringan internet yang tidak merata begitu. Misalnya dia ada di sebuah daerah yang cukup remote ya, di sana jaringan internetnya belum terlalu bagus. Nah, ini tentunya akan terkendala ketika menggunakan infrastruktur yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk itu kami di Direktorat Jenderal Pajak juga masih memungkinkan gitu menerima pelaporan SPT tahunan secara langsung gitu pada kantor pelayanan pajak ya ataupun di pojok pajak maupun juga ada yang kami sebut dengan mobil pajak dan kami juga menyediakan walaupun nanti wajib pajak datang ke KPP ya untuk melakukan pelaporan karena dia di jaringan di daerahnya dia tidak bagus. Nah ini kami juga akan mendorong masyarakat tetap menggunakan e-filing dengan menyediakan layanan mandiri di setiap KPP kami ada di sana. Jadi wajib pajak boleh dalam tanda kutip meminjam begitu untuk memasukkan dengan e-filing. Demikian.
ini mungkin Anda bisa jelaskan juga ya, ini apa sih kondisi real yang sekarang sudah dirasakan oleh masyarakat dari wajib pajak ini, dari ketika mereka membayar pajak sehingga mereka benar-benar aware. Terbukti kan tadi bahwa 25% ini mengalami kenaikan laporan SPT begitu ya. Nah sekaligus mungkin pesan atau ajakan dari Anda untuk tetap lapor pajak. Silakan Pak Nil. Baik, terima kasih Mas Ando. Jadi pada kesempatan akhir ini saya ingin menyampaikan bahwa pada masyarakat tentunya saya yakin sudah banyak yang menyadari bahwa manfaat dari pajak ini seperti tadi saya sudah sampaikan untuk perlinsos, kemudian untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan dan sebagainya. Nah tentunya di saat-saat mendekati batas akhir pelaporan SPT tahunan ini kami menghimbau gitu baik pada orang pribadi maupun pada wajib pajak badan untuk dapat segera melaporkan SPT tahunannya ya kapan saja dan di mana saja, dalam arti secepatnya sebelum batas waktu tanggal 31 Maret untuk orang pribadi dan untuk wajib pajak badan tanggal 30 April. Ini bisa dilakukan melalui e-filing. Selain itu kami juga saat ini sedang mengamanyakan ya mendorong kepada masyarakat untuk melakukan pemadanan atau update NIK yang diintegrasikan dengan NPWP. Kenapa? Karena ini mendorong program pemerintah terkait dengan Satu Data Indonesia. Nah, ini nanti setelah tanggal 31 Desember tahun 2023 ini, maka NIK akan secara penuh digunakan sebagai pengganti NPWP. Demikian. Baik, Pak Nil, kita lihat bahwa wajib pajak ini sudah cukup aware, terbukti sudah naik 25% ya kan, kepatuhan wajib pajak begitu, dan kita berharap di tahun-tahun berikutnya akan lebih meningkat lagi karena memang dampaknya memang sudah terasa begitu ya di tengah-tengah masyarakat ya. Dan tetap juga jangan lupa bagi yang belum lapor pajak hari ini. Terima kasih Pak Nil Maldrin Nur, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah kita saksikan tadi 30 Minutes with Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Saya Rolando Sambuaga pamit undur diri. Sampai jumpa di TV Bersatu Menginspirasi. Dipersembahkan oleh